Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Tema kita juga masih sama, ternyata maut sedekat itu. Ada tayangan jamaah yang mau aku kasih lihat ya sama jamaah yang ada di rumah ya. Pilot maskapai meninggal usai mendarat darurat. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Wa inna ilaihi rajiun. Nah dari tayangan ini makanya aku timbul pertanyaan tadi sama Pak Kiai gitu mengenai kematian mendadak. Aku ditanya udah siap apa belum ya, nah misalnya belum siap gitu, jamaah juga belum siap gitu kan. Tapi pertanyaannya yang harus dijawab ini Pak Kiai. Kematian mendadak itu apakah suatu bentuk keringanan dari Allah gitu Pak Kiai. Benar sekali. Nah aku mau penjelasannya Pak Kiai, silakan. Baik Kak Sony, Kiai Maulana, mohon izin Pak Kiai Syam. Saudaraku yang berbahagia, man syabba alai syai' syabba alai. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya seperti itu, wafatnya pun akan seperti itu. Ada orang yang meninggal lagi ceramah, Kiai. Ada orang meninggal izin lagi olahraga, main tenis, main golf. Ada orang yang meninggal lagi ngaji. Ada juga orang yang meninggal lagi berkendaraan pesawat. Tadi yang dimaksud. Ya. Nah di sini idza janna alikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Kalau datang waktu malam itu, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Enggak bisa, Kiai. Faka min sahihin mata bi ghairi ilah, berapa banyak orang-orang yang sehat mati enggak ada sebab. Fakamin sakimin asahinan minad dahri. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai gini hari dia masih hidup. Fakamin fatan amsa wa asbahad dohikan. Berapa banyak anak-anak muda yang sore tertawa terbahak-bahak, besok pagi dia meninggal. Man asa alfan wa alfain, silahkan kamu Anda kita ngomong aku hidup 1000 tahun, silakan. Tadi Pak Kiai Maulana mengatakan i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, mensitir sebuah statement hadis Nabi, beramal soleh untuk besok itu bahwa seakan-akan kamu bakal tentang akhirat mati besok. Kalau beramal soleh untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Itu benar hadis Nabi Muhammad SAW. Nah kata Pak Kiai Syam mengatakan bahwa statement ayat Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Merinding Kiai Syam. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Bahwa Allah mematikan manusia saat tengah kematiannya yang sebenarnya. Tapi Allah mematikan manusia saat tidak kematiannya, saat tidur, saat bobo. Benar. Kenapa? Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Aku genggam roh itu, aku enggak berikan lagi kepada mereka. Kenapa? Karena jasadnya udah enggak mampu lagi menahan daripada penyakit. Mungkin miokat infark, mungkin odem paru, mungkin renal failure, gagal ginjal, hemodialisa, cuci darah, mungkin seperti itu. Udah nggak sanggup, tapi wayur silul ukhra ila ajali musamma. Aku berikan lagi bahwa roh yang orang baru bangun tidur. Kenapa? Makanya orang bangun tidur dianjurkan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ruhnya sudah diberikan lagi oleh Allah yang maha segala maha. Ya, demikian. Ya Allah, Masya Allah. Karena kalau bicara kematian kadang itu kita yang ada di dunia itu selalu ingat kayak glamornya dunia aja gitu ya. Kalau nggak diingetin hal-hal kayak gini akhirnya kita jadi lupa harus ibadah nih untuk siapin itu semua ya Pak Kiai. Kalau ceramah ya ceramah, kalau terbang ya terbang. Ya sesuai dengan, makanya bagi umat manusia nggak boleh sorry nih, berbuat kejahatan, keburukan. Khawatir saat dia berbuat tidak baik, kematian tiba. Nauzubillahi. Terima kasih Pak Kiai ini untuk kelihatannya penjelasannya. hadis surga nih kelihatannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Begitupun jamaah yang ada di rumah yang menyaksikan Islam itu indah pada pagi hari ini ya jamaah ya. Kita lanjutkan lagi jamaah bahas mengenai maut ya. Ustadz Maulana, aku pernah dengar katanya kita ini nggak tahu ya benar apa enggak. Kita akan mengalami 2 kali kehidupan, 2 kali juga kematian. 2 kali kematian. Itu maksudnya seperti apa Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim izin Pak Yai dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan buat kita semua. Renungkan kalimat ini.
kita dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali. Hidup yang dimaksud di sini kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan kematian di sini ketika kita masih berupa tanah dan kemudian mohon maaf dihidupkan lagi. Mohon maaf astagfirullahaladzim tanpa menggurui. Ada namanya renungan kehidupan dan apa sih tujuan kita hidup. Itu sebenarnya. Apa sih kenapa kita hidup? Kenapa kita menjalani kehidupan? Mohon maaf bukan tujuan kita hidup untuk mati. Bukan. Tapi jadikanlah hidup ini pembelajaran, renungan, persiapan untuk alam berikutnya. Karena otomatis kita akan melewati 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam sesudah alam barzah. Maka dari sinilah kita diberikan gambaran kehidupan 2 kali. Hidupmu di dunia, hidupmu di akhirat. Apa yang kau lakukan hidupmu di dunia sebagai gambaran nanti kelak kehidupan kita di akhirat. Maka sepanjang kita hidup ini, ayo renungkan. Maka mohon maaf, enaknya ini kita diberikan gambaran ketika Nabi Khidir alaihissalam memerintahkan 2 orang masuk ke dalam goa. Ketika dia yang gelap, yang satu berkata, aku disuruh masuk di goa tidak mungkin tanpa alasan. Ada beberapa yang, jadi dia pasti ada tujuannya. Diambil apa yang ada di situ, masukin batu bajunya di kantong-kantongnya. Ya. Yang satu, dia buka bajunya, aku isi aja semua. Yang satu lagi, ngapain? Pas keluar, disuruhlah ditanya, kata Nabi Khidir, coba buka apa yang kau dapatkan di sana. Saya dosa, ngapain sih? Jalan aja repot, gelap, kita tidak lihat apa-apa. Ngapain sih aku ambil batu-batu? Itu penghalang, ternyata dia setengah mati. Yang satu, aku ambil aja, pasti ada tujuannya. Ternyata setelah dibuka itu adalah, wah, emas berlian. Maka menyesallah orang yang buka baju aja nyesal. Kenapa saya tidak buka celana sekalian? Saya isi juga, jadi saya bisa bawa 2. Yang satu, nyesal kenapa cuma sekian yang saya ambil. Yang lebih nyesal lagi yang tidak bawa apa-apa. Inilah gambaran kehidupan di dunia. Yang mana kehidupan dunia ini gambaran nanti apa yang terjadi nanti di kehidupan berikutnya. Kematian juga begitu. Dahulu kita tidak ada apa-apa. Kemudian Allah ciptakan, masih dari saripati tanah. Kemudian berpindah mohon maaf, di bapak kita, di tulang belakang, tulang ekor paling belakang. Kemudian nanti dimasukkan ke rahim ibu, kemudian lahirlah kita. Maka itulah 2 hidup. Mohon maaf. Maka ini adalah peringatan bahwa mohon maaf, saya selalu minta maaf. Kenapa? Takut jangan sampai tidak sesuai dengan tujuan kehidupan kita. Yang jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menjadi hamba Allah, untuk ibadah. Jadi tujuan kita ibadah. Tujuan kita ibadah. Apalagi tujuan kita? Tujuan kita adalah untuk menjalankan tugas suci. Untuk ini jailun alifatan fil ardi. Kemudian amal ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Ya. Hidup sosial. Makanya berarti itulah tujuan makna dari 2 kehidupan 2 kematian itu ya. Aku udah tua, nggak ada lagi tujuan hidup. Pasti ibadah kah? Pasti ada. Nasihat kah? Setiap orang tidak ada yang tidak punya tujuan pastinya itu ya. Tujuannya hari akhir kita itu ya Ustaz. 2 hidup, 2 kematian. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ayo persiapkan tujuan hidup kita seperti apa dari sekarang jamaah yang ada di rumah. Sekarang jamaah, aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita sama-sama masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali jamaah yang bertanya. Dan pertanyaan pertama aku bacain dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya merasa aneh sama diri saya sendiri semenjak melihat foto orang meninggal. Saya merasa takut dan saya termenung memikirkan seandainya nanti saya mati, apa yang saya bawa? Saya takut, cemas, campur aduk semuanya. Sehingga seluruh tubuh saya bergetar. 20 detik saya mengalaminya. Saya bingung yang saya rasakan itu. Menggigil karena takut atau memang isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Ustadz. Saya benar-benar takut, saya semakin cemas, susah tidur. Gimana nih Pak Kiai? Jawabnya jangan takut. Jangan takut jawabnya. Iya, jadi
Di sebuah ayat Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Jadi Allah takhafu wa tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beristiqomah tentunya dengan surga yang Allah janjikan. Jangan takut, harusnya dia berbangga bahwa kematian itu adalah pintu gerbang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beristiqomah. Masya Jangan Allah. Takut. Belum terjadi Baik. soalnya ya. Terima Iya, kasih Pak iya, Kiai. iya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan di Islam itu indah seperti biasa jamaah. Kalau mau tanya tuh Masya Allah banyak banget caranya ya Ustadz ya. Bisa melalui media sosial. Iya. Bisa melalui kirim surat juga. Oh, Ada iya, lagi iya. nih. Ada Aku lagi. ambil suratnya ya jamaah ya. Ada Pak Kiai. Oh, iya. Ada di situ permisi ya Pak Oh, Kiai. iya, Ustadz iya, saya iya. permisi ya. Silakan. Nah inilah kotak surat nih. Di mana jamaah bisa mengirimkan surat-surat. Nanti surat yang masuk ke alamat kita ditaruh di sini. Aku ambil deh nanti suratnya dari siapa aja. Permisi, maaf guru-guruku. Amin, amin. Nah, jadi senang sekali nih yang paling tidak adalah ini adalah suatu bentuk aktifnya jamaah yang ada di rumah ya Ustadz ya. Wah, Bisa mudah-mudahan bertanya. tulisannya bisa dibaca ya. Ah, iya, oh itu yang paling penting kalau mau ngirim surat tulisannya harus bisa dibaca ya. Coba lihat, Gimana? kasih lihat di kamera dong tulisannya. Nih, tulisannya Udah bagus dilihat nih. nggak? Yang Rapi sekarang. banget itu. Rapi ya, ini Masya Allah, Rapi Ahmad nih. Hah? Bukan Raffi Ahmad, tulisannya rapi. Oh, tulisannya Rapi ya. Ini dari Sumedang, Masya Allah. Mau dikasih lihat tulisannya? Oh nih kasih lihat nih, oke. Kasih lihat tulisannya dong. Nih aku kasih lihat tuh. Oh, Masya Rapi Allah. tulisannya. Rapi Rapi tulisannya. sekali. Dari Sumedang ya. 15 bulan Ya. 7 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Habib, salah satu keluarga aku ada yang mengalami koma. Sudah 3 tahun lebih beliau koma. Bahkan dokter sempat menyerah dan menyuruh kita mengikhlaskan. Tapi apakah koma sama dengan mati suri Ustadz? Apakah orang-orang yang mati suri itu menandakan mautnya belum datang? Tapi ada yang suka melihat kehidupan kubur bahkan akhirat. Apa itu benar ditampakkan adanya dari hamba Allah? Terima kasih hamba Allah yang sudah bertanya. Dan ini akan dijawab ya melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabi guruku, Pak Kiai, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Di ayat yang lain, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu tidak akan terlambat sesaat ataupun maju sesaat pun. Maka subhanallah, jikalau ada orang yang mengalami koma atau biasanya dikatakan kematian batang otak ataupun dia tidak mengalami kesadaran, fungsi otaknya menurun, maka subhanallah dia tidak serta-merta divonis sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Karena kalau orang sudah meninggal dunia itu mau dibantu pakai alat apapun mati-mati juga gitu. Jadi subhanallah ada orang kan mengatakan sebenarnya sih dia udah mati Ustaz, cuma bantuan alat aja. Enggak, mau dibantu pakai alat apapun kalau udah mati ya mati subhanallah. Dan ini orang koma berbeda dengan orang yang meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia selesai semuanya. Tapi kalau orang yang koma hanya mati akal tadi, maka dia tetap mempunyai kewajiban untuk sholat nanti kalau dia sudah tersadarkan ataupun dia sembuh kembali, dia kembali menjadi seorang yang hidup dianggap dia mukallaf atau orang yang mempunyai kewajiban. Maka subhanallah ini orang yang koma ada saya baca artikel subhanallah ini luar biasa ya. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ada orang yang tertidur selama 309 tahun. Itu dia tidak mengalami kerusakan organ karena kata Allah dalam Al-Quran dibolak-balikkan mereka. Ke kanan dan ke kiri sehingga tidak terkena sinar matahari. Ada orang yang koma berbaring selama berminggu-minggu, bangunnya itu enggak sehat lagi karena kelamaan baringnya gitu. Lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan Ashabul Kahfi dibolak-balikkan subhanallah. Maka inilah
kehebatan, salah satu keajaiban Al-Quran yang insya Allah ini bagus juga untuk kita sampaikan. Bagaimana Al-Quran sudah meneliti tentang hal tersebut atau sudah memberikan informasi tentang hal tersebut. Yang kedua, kalau orang mati suri ya, ini bahasa kita aja mati suri sebenarnya. Memang ajalnya aja yang belum sampai ya. Cuma waktu dia meninggal dunia sebelumnya atau dia waktu tidak sadarkan diri sebelumnya divonis meninggal dunia. Lalu dia melihat ternyata hal-hal yang di luar kebiasaan yang ada di dunia. Dia melihat azab kubur lah, dia melihat gambaran-gambaran akhirat. Apakah ini suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berharap itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan mati suri, kita tertidur saja kadang-kadang bermimpi melihat sesuatu yang mungkin biasa diceritakan oleh para guru-guru kita. Bahkan kita bisa bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita bisa bermimpi apa yang kita inginkan gitu. Maka subhanallah ketika orang mati suri berarti dia digenggam ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah Allah mau ditaruh di mana ruh ini. Mungkin diperlihatkan azab kubur, mungkin saja diperlihatkan nikmat kubur bahkan, atau bahkan diperlihatkan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya ketika ia hidup. Maka ketika ada orang yang mati suri, lalu dia hidup kembali, kita berharap dengan adanya mati suri tadi, ya istilah kita aja nih sebenarnya mati suri ya, tapi kita permudah dengan menyampaikan dengan mati suri, dengan kalimat mati suri, ya mudah-mudahan dengan itu adalah asbab hidayah bagi seseorang. Karena orang-orang itu beda hidayahnya datang kepadanya, beda-beda jalurnya, cuman gak usah nungguin mati suri dulu baru dapat hidayah. Allah Ta'ala alam. Ustaz Gitu. Syam, aku jadi kepikiran. Kepikiran apa lagi? Gini, aku harus membuktikan sesuatu sih pada hari ini. Bentar ya, Ustaz permisi ya. Ada yang mau dibuktikan. Iya, enggak, ini aku penasaran banget soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oh, barbel tuh ya, barbel ya. Subhanallah, ini angkat pohon kayak angkat pohon beneran gitu. Enggak, gini loh. Aku pernah dengar katanya kalau kita berdiri dekat pohon. Ya. Ya Ustaz Maulana maaf ya kalau aku Ya, tidak tutupin ya. Kalau tiba-tiba ada daun jatuh. Ya. Itu berarti tandanya maut itu sudah dekat. Dan ini kan lihat tuh, nggak ada daun jatuh, jadi semuanya aman. Aman. Ya kan? Berarti, wah, Allahu Akbar. Allah Akbar, itu udah jatuh. Allah, nah Berarti kan. mautnya udah dekat. Makanya Nggak jangan mau, asal belum siap. ngomong. Baru aja dia ngomong tiba-tiba jatuh. Subhanallah. Ih, aduh ada yang jatuh tuh bahaya. Tunggu Pak Yai. Ya Allah. Biasanya di hadis kan kalau daun jatuh itu berarti Ya Allah. jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Masya Allah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada nggak nama Sony di daun ini? Oh, kayaknya nggak ada deh.